untuk kepala daerah seberapa kuat Ya ini ujiannya. posisi Pak Jokowi saat ini? Di Jawa Tengah dan di Jakarta Pak Oke. Jokowi turun langsung bicara vulgar untuk meminta diberi dukungan kepada dua calon itu. Salah satu yang paling menarik buat gua, in my humble opinion, yang buat yang Jakarta, karena pertarungannya adalah Pak Jokowi versus Pak Anies gitu. Pak Anies nih. Suara-suara ajaib itu sudah terdengar ya Detikers. Ada Mas Sorik dari Detik News di sini yang kembali hadir di editorial review yang akan siap membuka info-info bawah tanah ke kita. Muncul dari tanah ya. Kalau kata geng kreatif kita adalah gosip-gosip underground. Iya, gogon. Ada Kita akan buka secara seamless nanti ya. Memang gogon. Tim Gosip, kreatifnya kayak udah berusia ya. Emang itu istilah Gogon ini yang dimaksud bukan yang Sri Mulat. Oh bukan, apa? Beda lagi. gogon Ini itu gosip underground. Singkatan anak sekarang. Makanya aku nanya, emang itu istilah udah lama? Udah gogon. Oh, Penggemar Sri Mulat. Iya. Beda Di momen itu gogon. kita tahu. Seumuran Pak Yansa lah. Iya. Tergantung ya interpretasinya ya. Iya. Nah, Kita ngomongin apa sih ini? iya katanya ada yang endorse yang terjadi kembali menjelang ini, berarti kalau kemarin Oh H9 sekarang gitu, H8. bridgingnya endorse tuh itu ya Allah. Wow, Imajinatif kan? ketebakan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Eiza. Aku kira ketebak banget, karena emang that is the title. Dan gitu dong. Ya. Jadi ini kemarin kan kita lihat Pak Jokowi sangat sibuk ya setelah katanya menjadi manusia biasa kembali ke Solo. Ternyata sibuk menjadi manusia yang pergi kemana-mana jadi endorser bersama dengan para calon kepala daerah gitu. Oke. Definisi manusia biasanya Pak Jokowi itu luar biasa gitu. Menjadi manusia bukan yang endorse skincare ya, malah endorse cagup. Gak boleh kan? Itu hitungannya Pak Jokowi itu masih pejabat atau udah sipil sih? Udah sipil biasa, tapi punya hak masih dijagain pas pampres. Oh ya, tetap masih jaga. Sama dengan Pak SBY juga masih dijagain sampai sekarang ya. Keluarga inti masih Pak Jokowi. Nah, sama gitu. Anaknya dijagain pas pampres juga. Betul, Pak Kaisang ya. Oh, yang Wapres ya. Kaisang juga kan? Iya, Kaisang juga. Termasuk Kahiyang juga kan? Masih kayaknya ya. Iya. Iya. Cucu udah enggak tapi. Cucu enggak? Yang dari sisi pas Wapres masih tapi. Oke, Mas Sorik, langsung aja. Baik. Jadi kita tuh mau menguji kekuatan dari endorsementnya Pak Jokowi yang beberapa waktu terakhir terus-terusan nempel ke certain kepala daerah, calon kepala daerah. Kita mau tanya, ini kan Pak Jokowi juga secara tidak langsung juga kemarin mengendorse Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan berhasil gitu. Sekarang kita udah lihat Pak Prabowo sudah dilantik gitu ya, dan berhasil meraih suara terbanyak. Dengan untuk kepala daerah seberapa kuat? Ya ini ujiannya. Posisi Pak Jokowi saat ini. Ini ujiannya. Ini ujiannya. Ini ya kalau kita kemarin lihat, kita perjelas dulu bahwa Pak Jokowi mengendorse Cagup Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taci Yassin, dan juga Cagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Lucu juga ya Pak Jokowi endorse PKS. Asli. It's never happened before. Pernah ding Pak Jokowi pernah di endorse PKS tapi di Pilwalkor Solo. Oh, berarti hubungannya long time ago. Masih lah. Tapi kan seperti kata Mas Sorik, politik itu sangat dinamis. Kepentingan. Atau mungkin juga kita harus lihat dulu siapa yang dulu baik sama kita. Gitu. Jadi mungkin sekarang waktunya untuk memberi, giving back lah gitu kali ya. Itu dari Eiza yang sangat positif ya. Ya betul, positif vibe. Terus paling nggak di dua itu yang kita lihat ya, di Jawa Tengah dan di Jakarta Pak Jokowi turun langsung bicara vulgar untuk meminta diberi dukungan kepada dua calon itu. Nah ini sebenarnya jadi ujian buat kekuatan Pak Jokowi pasca dia sudah jadi manusia biasa kalau istilahnya Edo. Apakah kekuatannya masih kekuatan influence masih sebesar itu? Kita tahu kepuasan terhadap Pak Jokowi ini tinggi, masih di atas 75% lah kemarin. Survei terakhir itu. Survei terakhir lengser sebelum beliau lengser itu masih di 75%, itu angka tinggi sekali apalagi kalau dibandingkan dengan era terakhirnya Pak SBY yang hanya 40-an%. Oh wow. Nah, ini tapi kita lihat nih seberapa banyak sisanya. Karena
katanya dari beberapa politisi sebenarnya sekarang tuh endorsernya Pak Prabowo lebih berpengaruh dibanding tokoh lain. Maksudnya Pak Prabowo lebih berpengaruh daripada tokoh manapun termasuk Pak Jokowi? Iya, dari kata siapa yang bilang? Pengamat. Ada enggak tim apa namanya, salah satu tim yang berlaga di pilkada juga yang menyatakan bahwa ada salah satu cagup yang kemarin sempat mempunyai momen bersama Pak Prabowo itu naik. Setelah ada video tersebut muncul masyarakat juga ya. Saya nggak bilang yang itu, tapi salah satu cagup pokoknya. Silakan masyarakat yang menilai. Tapi setelah dia tampil bersama Pak Jokowi malah turun. Gitu. Ada yang begitu. Disitulah validasinya bahwa Pak Prabowo lebih kuat endorsementnya sekarang. Hipotesisnya itu. Nah, ini akan diuji di hasil pilkada di sini. Apakah misalkan kan di 2 daerah ini dua-dua yang di endorse Pak Jokowi ini menang, ya walaupun nggak serta merta juga karena banyak pengaruh juga ya, endorser Pak Prabowo juga kurang lebih kan sama. Dan ini kan yang di endorse Pak Jokowi ini 2 calon yang didukung oleh partainya Pak Prabowo. Tapi paling nggak itu jadi masih bisa dikatakan hegemoni Pak Jokowi terhadap pemilih terutama di Pulau Jawa itu masih. Nah, tapi pertaruhannya kalau dua-duanya kalah, ini bisa dibilang Pak Jokowi nyaris habis. Bisa dibilang loh, apalagi kekuatannya yang di endorse kalah kok. Dua-duanya misalkan gitu kan. Buat apalagi ke sumber misalnya kita ke sumber Solo. Nah, itu pertaruhan juga buat Pak Jokowi. Memang kalau dia sudah terjun begini, beliaunya juga harus habis-habisan agar calon dukung menang. Pertaruhan citra politiknya, pertaruhan reputasi politiknya di sini. Tapi kalau misalnya salah satu yang Jakarta kalah, yang Jateng menang ya masih oke. Berarti Pak Jokowi kuat di Jateng masih. Tapi di Jakarta udah enggak. Bisa dinilai begitu juga. Yang dilihat Detik News sejauh ini, Pak Jokowi sudah cukup habis-habisan kah dari pergerakan-pergerakan Pak Jokowi sejauh ini? Di Jawa Tengah sudah ikut kampanye ke beberapa daerah, ke Blora, Grobogan dan lain-lain. Banyumas di wilayah-wilayah kalau yang kita bandingkan data survei itu memang di situ Pak Lutfi tidak terlalu bagus suara dibanding daerah lain. Nah, Pak Jokowi turun di sana. Nanti kalau ada kayaknya sih nggak mungkin ada survei lagi ya, tinggal segini ya waktunya ya. Kalaupun ada kemungkinan tertutup ataupun kalau terbuka pun ya itu biasa sih jarang sih. Nah itu akan kita lihat hasilnya gimana di tanggal 27 November nanti. Kalau ternyata itu hasilnya menang, berarti Pak Jokowi masih kuat di Jawa Tengah. Kalau di Jakarta kan belum banyak ya kayaknya. Sudah beberapa kali ke Jakarta tapi belum ikut keliling RK atau baru hadir publik itu baru kemarin juga. Bisa kita lihat juga tapi bisa kita nilai juga. Tapi yang paling menarik tuh yang bukan paling menarik sih, salah satu yang paling menarik buat gua in my humble opinion yang buat yang Jakarta karena pertarungannya adalah Pak Jokowi versus Pak Anies gitu. Pak Anies nge-endorse pasangan nomor 3, Pak Jokowi nomor 1 ya. Ini mesti nggak mesti sih, kayaknya juga jadi pertarungan krusial buat Pak Jokowi gitu. It's take personal kan sih gitu jadinya. Lu pengen ngomong gitu kan. Bahkan sebenarnya juga gengsinya gitu ya. Dan sebetulnya kemarin juga sempat ada isu adanya anak Abah dan Ahokers bersatu untuk mendukung satu paslon yang itu sama. Dia. Jadinya jadi juga 2 kubu yang berbeda, tapi yang kubu satunya ini adalah 2 suara yang let's say cukup fanatik pendukungnya. Iya, tinggal diuji aja apakah Ahokers sebesar Jokower. ada itu udah mereka terpisah ya, namanya ya. Ya masa lu jangan nukit-nukit cebong lagi dong. Kalau mau ditarik cebong jadinya. Projo udah ada ormasnya sendiri. Projo udah ada ormasnya. Oke lah Jokower. Tinggal dilihat itu aja nanti. Di wilayah itu juga menarik karena Ahoker sama anak Abah ini kan kalau kita pandang sekilas kemarin udah kita bahas juga. Ini dua kubu yang berbeda idealisme kan, cara pandangnya terhadap mengurus kebangsaan. Nah kalau ini bersatu ini kepentingan yang menyatukan bahwa kepentingan untuk that your enemy is my enemy. Elemen politik ya. Iya, elemen politik itu aja sih kelihatannya. Ini jadi menarik benar perspektifnya bahwa ini Pak Jokowi turun setelah Mas Anies mengendorse Pak Pramono, dan lucunya endorse-nya diulangin hari ini. Maksudnya? Ketemu lagi Mas Pramono, Mas Anies terus hari ini ngacung lagi. 3. Agak sering ya. Kemarin belum, lupa pose begini mungkin. Belum pose. Yang sekarang pose. Ketemu lagi foto. Iya. Briefnya kurang. Gue menambahkan lagi ada Ahok juga di situ. Jadi kayak, gabung nih beneran gitu.
Kan Ahok juga PDIP kan, maksudnya sangat mungkin mereka berdua bisa ada dalam satu momen yang sama mendukung pasangan nomor 1 ini gitu. Kalau Pak Ahok sama Pak Anies susah sih kayaknya. In a same moment. Susah Sibuk. Gue positif aja. Bagus. Ya betul, bagus. Harus ada penengahnya. Betul. Soalnya kalau pendapat gue Pak Ahoknya nggak mau sih. Oke. Tapi belum ada survei lagi yang keluar ya setelah belum. Sebenarnya setelah videonya Pak Prabowo yang mengendorse Ahmad Lutfi dan Pak Jokowi turun tuh belum ada survei lagi. Oh, baik. Harusnya itu kalaupun ada lagi itu survei terakhir tuh ya. Iya, harusnya survei terakhir. Tapi ada bocoran survei sebenarnya bisa dicek. Ini juga datanya kami sudah lihat. Kalau di Jawa Tengah pengaruh Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara masing-masing secara individu ya, masing-masing mereka itu lebih besar daripada Bu Mega. Oh gitu. Berarti kemungkinan PDB akan lepas nih ya? Ya nggak tahu, tinggal tren mengolahnya gimana. Atau sebetulnya masih berlaku adanya ya kuatnya tuh tergantung di kandang mana gitu. Atau mungkin daerah berpengaruh, gitu, berpengaruh. Jadi beberapa daerah tuh kayak Semarang itu kayak kuat di Andika. Oh, I see. Terus tapi kalau di Salatiga juga masih Pak Andika. Salatiga berarti benar 7 kalau soalnya 10. Terus Salatiga. Ya Allah. Daerah lain. Solo juga masih. Gue kira dia akan selalu serius, ternyata ada jokesnya bagus. Diselipin loh. Lainnya apa ya? Lainnya saya lupa sih, cuman beberapa wilayah tuh memang gak rata sih. Nah, kemarin itu kalau yang kami lihat Pak Jokowi turun di tempat-tempat yang Ahmad Lutfi tidak terlalu dominan suaranya. Oh gitu, yang sama ini jadi kandang banteng. Situlah bisa dibilang gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ini lepas ke Ahmad Lutfi, berarti Jateng dilepas dong sama PDIP untuk pertama kali dalam waktu yang cukup lama. Lepas. Waktu itu dikuasai Bibit Waluyo itu mana dulu ya? Tapi cukup lama kan sudah. Sudah cukup lama juga. Tapi pernah kok, bukan berarti nggak pernah. Ya nggak. Seberapa krusial Jateng ini untuk dipertahankan oleh PDIP? Krusial banget lah kalau kondisi sekarang ya. Iya. Karena ya seperti yang. Karena ada juga kandang Bali, tapi kan Bali jumlahnya pemilih tidak terlalu besar dibandingkan yang di Jawa. Apalagi kalau di Jawa Timur juga kayaknya susah menang. Di Jawa Barat yang gak usah berharap lah ya, sama Kang JJ dan Kang Ronald. Terlalu besar lawan-lawannya ya. Terus ya DKI ada optimismenya lah, masih ada optimisme. Peluangnya apalagi surveinya sekarang unggul. Kalau kita lihat malah di DKI ini Ridwan Kamil nahan agar 2 putaran aja kayaknya. Positioningnya sekarang sepertinya begitu ya, walaupun ada optimisme. Kalau kemarin katanya Pak Jokowi sudah hadir akan 1 putaran. Kalau lihat angka survei terbaru kayaknya enggak deh. Udah ada statement gitu dari mereka kayak kita usahakan 2 putaran. Maksudnya enggak ada. Kayak ada nada pesimisme bahwa 1 putaran itu akan sulit gitu. Tidak ada. Memang analisis kami kayak gitu. Angkanya tuh angka apa ya? Trennya Pramono naik terus. Sampai sebelum Pak Jokowi turun kayak gini tuh trennya RK tuh cenderung stagnan bahkan turun. Jadi sebetulnya Jakarta tuh sekarang lagi terfokus sama 2. Kalau baca survei itu kalau trennya lagi turun, kalau tidak ada kejadian luar biasa dia akan turun terus. Menurut gue lagi naik akan naik terus. Menurut gue bukan karena si nomor 1 atau 3-nya yang naik atau turun, Mas. Lebih ke karena nomor 2 sekarang udah melejit elektabilitasnya. Tapi di endorse sama Kementerian Kegelapan. Ngikutin gak sih tapi? Ngikutin Twitternya gak? Ngikutin. Belum, lucu banget loh, lucu banget. Twitternya Kun atau Twitternya yang mana nih? Kun. Kun lebih lucu. Right now. Lucu banget. Sebenarnya cari aja. Jadi engage sama komunitas. Yes, dan lucu banget. Jadi misalkan gini. Pak Dharma Pangrekun nge-tweet, saya deg-degan tiap kali Pak Cawagup mau pantun. Kun tuh ngebales, saya deg-degan tiap Bapak mau bicara. Cari deh, lucu banget. Which is hal-hal yang kayak gitu tuh engage sama netizen. Kun tuh ada juga jawaban kayak gini. Saya tuh sebenarnya pengen milih nomor 2 tapi saya nggak serak sama Pak Dharma gini. Iya, dia emang orangnya begitu makanya coblos saya aja gitu.
Lucu Istilahnya anak zaman sekarang tuh atau trennya sekarang monster marketing. Ya, benar, betul. Yang munculnya tuh emang tiba-tiba tapi benar-benar gebrakan. Jadi gak bisa dibilang juga ya sekarang Jakarta cuma berapa ya? Saya nggak mantap malah nomor 2. Sama 2 paslon aja ya. Berarti nomor 2 bisa dibilang ini gerilya bawah tanah. Underdog yang diremehkan tapi bisa jadi kuda hitam sebenarnya gitu. Atau sebetulnya ini underground yang sesungguhnya. We don't know how. Ya kan sebenarnya juga voters dengan usia millennials dan Gen Z itu kan terbanyak gitu. Yeah. Diamnya di mana di sosmed? Salah satunya adalah di X yang inilah yang sebetulnya. X tuh tapi angkanya kecil loh. Iya, itu jauh lebih kecil. Aja ya, Bubble dia tuh kecil lebih berisik. X tuh gitu. Oh, makanya dulu nama Twitternya Pak Anies Bubble ya. Bukan. Yang itu anak abah. Anies ini apa namanya? Oh. Oke, tadi kita sampai mana ya? Sampai ngomongin nomor 2 emang. Pemetaan ya. Pemetaan apa pemetaan? Elastabilitas. Antar ya sekarang jadinya 3 paslon ya. Paslon 2 jadi kita. Tapi maksudnya akan bukan absolut, semakin dekat bahwa ini akan jadi 2 putaran karena suaranya makin banyak terpecah. Kalau kami prediksinya sih begitu sepertinya. Dengan sebenarnya laju Pramono Rano tuh trennya bagus dan ditambah ada dukungan Mas Anies Baswedan, lalu isu bersatunya anak Abah dan Ahoker dengan itu kekuatan besar di pemilih Jakarta. Tapi kemunculan Pak Jokowi ini nggak bisa diremehkan juga. Bagaimanapun ini presiden sejauh ini ya dengan tingkat kepuasan, persepsi kepuasan tertinggi sejauh ini. Dengan kekuatan itu seperti kata Edo tadi bisa mengantarkan penerusnya ke kursi presiden di Pilpres 2024. Mungkin lajunya tertahan di situ. Jadi kalau itu nggak sampai 50% plus 1 akan terjadi 2 putaran. Kan khusus di Jakarta begitu. Yeah. Khusus di Jakarta pemenangnya harus 50% plus 1. Kalau di daerah lain berapapun hasilnya selama dia paling tinggi dia menang. Kayaknya kalau di Jakarta kayaknya akan 2 putaran. Mas, tapi kalau praktik di endorse sama presiden ini baru sekarang atau dulu juga sering gak sih? Kayak kalau dulu kan kita taunya ya calon itu bergerak sendiri mengunggulkan apa yang dia program-program yang dia punya atau gitu. Diusung habis-habisan oleh si partainya aja. Iya. Enggak, ini baru, ini tren baru ya? di pendekatan baru ya. Pendekatan baru. Kalau untuk nasional ya, kalau di daerah sih kayaknya udah umum juga. Kalau ini pendekatan baru karena mungkin ya itu tadi belum ada seorang tokoh yang sekelas Presiden Jokowi itu yang tingkat kepuasan setinggi ini. Atau karena ini digunakan karena ini Pak Jokowi aja gitu. Kan kita juga tahu Bu Mega, Pak SBY juga pernah ikut kan dalam kampanye pilkada gitu. Kalau dalam status presiden saya nggak ada itu deh, ingetan deh. Setelah ya karena ini Pak Jokowi jadi rame karena masih hangat sih beliau yang masih menjabat. Dan itu tadi pengaruhnya dianggap besar karena tingkat kepuasannya itu tinggi. Kalau disurvei di antara pemimpin dunia pun ini salah satu yang paling tinggi kok. Really? Kayaknya perbandingannya cuma sama PM India. Karena netizen Indonesia yang ngevote Mas. India juga kan banyak karena gede juga penduduknya. Gede juga. Pasti nomor 3 China kan. Tapi kalau ada survei di Korut, kalau ada survei di Korut pasti Korut paling tinggi. Oh gitu. Kim Jong Un. Karena dipelototin ya pas ngisi surveinya. Dipelototin pakai rudal. Tapi ini menarik emang ini tren baru pengaruhnya ya kita cek lah nanti sekuat apa Pak Jokowi. Kalau masih menang, nah ini kalau masih menang dan dianggap ini pengaruh besar Pak Jokowi, walaupun dari sisi Kim Plus ini adalah kemenangan karena itu sama kan yang didukung kan. Tapi juga perlu dinotis oleh pemerintah bahwa ada tokoh lain di luar pemerintahan yang kekuatannya lumayan. Maksudnya bisa jadi imbangan juga buat Pak Prabowo kalau misal Pak Jokowi misal kita ngomong-ngomong Pak Jokowi masuk partai atau membuat partai kan sangat potensi nih untuk jadi balancer aja nyebutnya balancer ya kubu baru bisa begitu. Kapan rencananya Pak Jokowi bikin partai baru? Nggak tahu. Kayaknya udah ada info deh. Belum ada. Waktu itu kan kemarin ada sempat Ormas Projo katanya mau jadi parpol, tapi nggak tahu sampai sekarang. Atau mungkin menunggu momentum aja. Golkar. Nggak jadi itu mah. Atau dari pembicaraan sebelumnya itu kayaknya nggak jadi.
Atau nunggu momentum. Kayaknya kalau misalnya sekarang banget takutnya memberikan persepsi masyarakat yang kayak wih momen banget nih gitu. Kayak ngegas banget nih. Ngegas gitu. banget Santai nih segala. dulu kali. Iya, kayak Bapak gak capek Pak, gak pengen liburan dulu gitu ya kan. Oh gitu. iya lagi. Ya kan maksudnya dari nggak pengen ngajar dulu di kampus gitu. Biasanya kan iya. kalau mantan presiden ngajar. Bikin album. Oh iya bisa melukis, jadi. Betul. Main di festival. Kayak itu adalah opsi-opsi yang menyenangkan. Kata Pak Jokowi, Bu Mega langsung jadi ketum. Oh iya benar juga. Dia gak mau kalah ya. Ya ambitious gitu. Oke, rilis survei terbaru nanti akan kapan? Atau sudah terlalu mepet untuk Terlalu mepet, tapi biasanya ada 1-2 sih. Tinggal minggu depan aja ya. Biasanya ada 1-2 untuk evaluasi iya, atau kita. untuk mempengaruhi. Pokoknya itu paling lambat tuh terakhir di sebelum hari tenang. Berarti kan coblosan 27, 26, 25, 24, 23 lah kalau menurut survei. Berarti 3 hari lagi. Weekend. Iya, nggak apa-apa. Another big weekend. Another sampai big nanti weekend tanggal 27 everybody. juga. 27 itu libur nggak sih masih? Libur. Tunggu tanda tangannya Pak Prabowo. Tunggu Pak Prabowo pulang lalu ditekannya dari libur. Tapi hampir pasti libur lah. Oke, udah ada. Kalau enggak, ya? Kalau enggak males nyoblos pasti. Kalau kata, saya juga tetap kerja. Padahal Indonesia iya. kerja juga dong. Benar. Karena ada kepentingan di situ untuk bangsa. Yang libur yang lain Dok, bukan lu Dok. Iya, kita masih termasuk kok. Kapan kita punya liburnya? Gak apa-apa kalau hari libur, artinya abis pada pulang nyoblos kan tetap dikasih tinta tuh. Momen-momen untuk hunting diskon-diskon. Karena biasanya begitu kan. Bener. Gak tau, tapi itu biasanya kalau pilpres, kalau pilkada untuk mewujudkan ini target pertumbuhan ekonomi 5%. Betul, jadi kita banyak spendingnya, jajan. Ayo silakan brand-brand kalau misalnya mau kasih diskon untuk yang udah nyoblos. Betul. Itu bahan soalnya untuk dipakai lagi nanti ke konferensi-konferensi dunia bahwa Indonesia tuh bisa tahap mempertahankan 5%. Iya. Halo tim marketing gitu kan. Oke, terima kasih banyak Mas Sorik. Ya. Terima kasih. Tapi kita belum dapat informasi bawah tanahnya. Bisa Nggak selalu ada nih. Semuanya. Ada tapi ini di keep ya untuk biar lebih gong lagi. Karena iya, kita nanti masih mempengaruhi pemilihan. Ya. Seberapa berpengaruh sih hasil survei itu buat masyarakat? Misalnya Iya. masih sangat ini ya matters ya. Apakah mungkin orang-orang tuh kayak orang-orang banyak milihnya ini? Ada aku bandwagon juga deh, effect gitu. sih ya. Dalam psikologi ada bandwagon effect. Jadi orang cenderung mengarah ke yang menang. Jadi kayak misalkan kan ada juga tuh surveyor yang bikin survei sebelum Pilpres. Iya. Itu kan angka Pak Prabowo 50 sekian persen, 50% kecil ya. Iya. Setelah Pilpres di survei lagi, jauh lebih tinggi. Karena bias bandwagon effect tadi, bias kemenangan. Itu mempengaruhi psikologi masyarakat. Daripada bingung misalkan kayak yang belum punya pilihan kan. Kalau mengacunya pada survei Kompas, undecided voternya tinggi. Orang-orang bingung belum punya pilihannya cenderung wis lah, lihat ini survei aja lah. Iya, banyak aja ya. Ini aja udah yang menang gitu. Karena ya gitu ya, nggak mau ngikut-ngikut sama yang kayaknya akan kalah nih gitu. FOMO aja, FOMO. FOMO aja. Orang milih apa, kita pilih apa. Tapi berarti juga bisa memberikan ya maksudnya sedikit kerugian untuk yang di survei itu belum unggul pasti, gitu. Pasti. Kecuali dia pendukungnya malah dipakai untuk konsolidasi ke bawah. Ternyata kita masih kalah tipis. Ayo semangat gitu. Tapi mungkin Detik News punya pesan buat Detikers semua yang akan mencoblos nih, apa pesannya supaya pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan pilihan rakyat gitu. Ada pesan-pesan nggak, Mas Sorik? Ya datang ke TPS, gunakan hak pilih. Sesuai dengan hati nurani. Sesuai dengan apapun lah. Sesuai dengan apa-apa. Realistis saya Dok. Iya. Aduh, oke deh. Terima kasih banyak Detik News. Kita bertemu di minggu-minggu ke depan kayaknya akan banyak dengan Detik News karena pasti akan banyak sekali manuver-manuver ya menjelang hari pemilihan. Betul. Vicky Parsetio ngeliat gak? Sebelum dia masuk ke panggung debat, dia nyium lapangan. Wow, dikira dia. Ini debat terakhir seru itu banget, dia. iya. Setelah debat sebelumnya dia Pemalang. sangat iya. Menggebu-gebu. Harus tayangin itu keren banget. Masuk lapangan. Dia juga ikut euforia timnas juga. Pokoknya Kun, Vicky Parsetio itu aduh lucu-lucu banget itu. Mas, tapi pilkada kali ini tuh udah manifest kita dari proses politik yang terjadi kita capek sih dalam setahun ini. Kayaknya serentak tuh perlu dievaluasi lagi karena kita capek secara psikis juga. Tapi calon-calon pemimpin kepala daerah juga lihat sendiri kan, kayak di Instagramnya Detik juga bikin kan pilkada core gitu, kayak kok bisa kita punya calon-calon yang lucu kayak gini gitu loh. Ya karena capek udah.
lucu. Ya? Sebenarnya kalau lucu in a good way, it's okay gitu. Kan kita juga ya nggak apa-apa. Emang kalau pejabat negara misalnya humoris ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya lucunya ke arah yang ada yang menyiapkan inovasi dari padi menjadi beras. Wow, that's new. Ada yang bilang kita harus menjaga sungai karena di sini banyak biota-biota laut. Sungai ada biota-biota laut. Itulah karena terlalu capek, jarak pemilunya terlalu. Ya, kita juga capek Mas, makanya kita mau break dulu. Ya. Terima kasih Mas Torik sekali lagi. Detikers jangan kemana-mana. Abis ini masih ada segmen lainnya karena kita masih akan sampai jam 6 sore. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.